Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Dibio Waskito Guntoro MPD, dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran dalam bentuk video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Mikro dengan kode mata kuliah 232 WP 02210 dengan bobot teori 3 SKS. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Mikro sebanyak 3 CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Ketiga CPL tersebut diturunkan menjadi 3 CPMK yang meliputi mahasiswa mampu mengubah perilaku peduli terhadap lingkungan dan masyarakat dengan cara bekerja sama dan berkelompok. Mahasiswa mampu mengkombinasikan konsep teori ekonomi mikro yang sesuai dengan perkembangan ilmu ekonomi, dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola bahan diskusi kegiatan ekonomi berdasarkan kasus kehidupan nyata yang ada di Kalimantan Tengah. Video ini berdurasi kurang lebih 20 menit yang menampilkan pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan kelima yang membahas mengenai Consumer Behavior Theory dengan sub CPMK mahasiswa mampu memutuskan pilihan optimal dalam konsumsi suatu barang berdasarkan teori perilaku konsumen. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu melakukan pendekatan pembelajaran menggunakan simulation berbasis role playing mengenai perilaku konsumen di micro market. Referensi utama yang menjadi rujukan utama yaitu buku Microeconomics karya Robert S. Pindick dan Daniel Robieveld serta hasil publikasi penelitian saya mengenai Higher Education Consumer Choices di Kalimantan Tengah. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 40% formatif, 20% tugas, dan 40% sumatif. Bentuk asesmen pada pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu memutuskan pilihan optimal dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa menggunakan teori perilaku konsumen. Berikut video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro, materi Consumer Behavior Theory. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, mari kita awali pembelajaran kita pada kali ini dengan berdoa. Berdoa masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, doa cukup. Oke, apa kabar hari ini? Sehat. Om Ti, ada konfirmasi anggota yang tidak masuk? Tidak ada, masuk semua ya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan mereview terlebih dahulu materi pembelajaran sebelumnya. Kita membahas apa? Permintaan. Oke, permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan dan penawaran? Oke, terbentuknya harga. Jadi permintaan dan penawaran itu merupakan salah satu bentuk mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar tersebut melahirkan apa? Melahirkan harga terbentuk di pasar. Ya, baik, kemarin kita sudah membahas secara detail terkait dengan harga terbentuk, baik itu secara matematis dan juga secara kurva. Nah, kali ini di pertemuan kelima kita akan membahas salah satu kegiatan ekonomi yaitu adalah konsumsi, di mana konsumsi ini kita lebih condong pada Consumer Behavior Theory ya, atau perilaku konsumen, di mana nanti tujuan pembelajarannya pada kali ini adalah mahasiswa mampu untuk bisa apa? Memutuskan pilihan yang optimum. Artinya, selesai pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk bisa mengambil keputusan yang optimum dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Dengan apa? Dengan berdasarkan prinsip teori perilaku konsumen, gitu ya. Oke. Adapun nanti pembelajaran saya atau pembelajaran kita pada kali ini yaitu saya menggunakan pendekatan berupa simulasi berbasis role playing.
Artinya nanti akan ada salah satu di antara kalian yang akan menjadi volunteer saya untuk mereka adegan ataupun mensimulasikan bagaimana kalian sebagai seorang konsumen di dalam suatu pasar, gitu ya. Yang kami sebut biasanya adalah micro market. Jadi kita ibaratkan kita punya minimarket, namanya adalah micro market, gitu ya. Sesuai dengan yang sudah kalian bawa, sudah saya sampaikan, ini adalah di sini sudah tersedia minimarketnya, dan nanti saya membutuhkan volunteer untuk bisa bermain bersama kita, dan nanti teman-teman yang lain mengamati di tempat duduk masing-masing. Oke? Baik, selamat datang di micro market. Kita bisa mulai? Bisa. Oke. Baik. Adapun saya sampaikan terlebih dahulu untuk role permainan kita pada pagi hari ini. Jadi saya membutuhkan 2 orang mahasiswa. Silakan siapa yang mau berkontribusi? Oke. Siapa? Semua antusias ya kita. Oke. Yaudah. Mas Farel, memang. Oh iya, Mbak Bintang. Oke, boleh. Silakan. Mas Farel sama Mbak Bintang. Ke sini dulu ya. Silakan. Oke, ada Mas Farel dan ada Mbak Bintang. Oke. Nah, Mas Farel dan Mbak Bintang menjadi volunteer adalah sebagai konsumen, di mana Mas Farel dan Mbak Bintang nanti mensimulasikan kondisi di saat sedang berbelanja di minimarket, ya, dengan range harga mulai dari harga Rp1.000, Rp2.000, dan Rp3.000. Dan setiap masing-masing silakan membawa keranjang belanja, boleh? Ya, oke. Ini ada keranjang belanja. Jadi yang lain bisa memperhatikan ya. Jadi ini adalah keranjang belanjaan kita kalau kita pergi ke minimarket, ya, pasti akan membawa keranjang belanja. Nah, saya akan mempersilahkan kepada kalian berdua untuk berbelanja di minimarket tersebut sesuai dengan apa yang mau kamu ambil, gitu ya, dengan cara dan nanti dimasukkan ke dalam keranjang tersebut. Saya beri waktu sekitar 1 menit. Paham instruksinya? Sebanyak-banyaknya. Silakan, pokoknya sepuasnya kamu intinya, gitu. Oke? Bisa? Yang lain jangan kiri ya nanti. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, silakan. Mumpung ya. Sudah. Lagi, masih ada waktu Pak, silakan. Masih ada waktu. Oke. Sudah? Oke. Cukup. Oke, cukup. Bisa diperlihatkan ke teman-teman? Lihat. Oke. Sekarang kita tanya dulu. Mas Farel atau Mbak Bintang. Oke, kenapa Mbak Bintang ngambil barangnya apa saja? Ada disco, ada satu, ada kentang, sama ada terus ada juga Ada coki-coki. Oke, ada suka coklat ya? Ya. Oke. Mas Farel? Saya belum banyak banget Pak, untuk sebutin satu-satu perlu waktu 2 hari kayaknya. Oke. Ada banyak coklat sebenarnya, Pak. Banyak coklat. Gitu. Oke, berarti apa yang mendasari akhirnya Mas Farel dan Mbak Bintang ngambil barang ini? karena saya suka yang gurih dan coklat. Oke, suka gurih dan coklat. Mas Farel? Saya suka, ini jajanan yang saya suka dan murah-murah juga Pak. Oh murah ya, karena adanya 3.000, 2.000 dan 1.000 ya. Oke. Kemudian coba dipertunjukkan dulu ke teman-teman. Kira-kira kalau kalian akan suruh milih, mau keranjangnya punya Mas Farel atau keranjangnya punya Mbak Bintang? Bintang. Farel. Kenapa? Alasannya? Kenapa punya Bintang? Karena isinya lebih banyak Pak. Karena lebih banyak. Murah juga ya. Lebih banyak dan lebih murah gitu. Kenapa milih punya Farel? Karena banyak coklatnya dan juga banyak isinya dan lebih murah. Lebih murah gitu. Oke, ada lagi? Milih yang mana? Ada? Pilih yang mana antara punya Mbak Bintang atau Mas Farel? Lebih Yang Bintang. Kenapa? karena banyak coklat. Ada Banyak coklat. Oh, ada coklat juga, terus ada yang lebih banyak ya. Oke, baik. Intinya alasannya kenapa milih barang ini karena keinginan. Ada keinginannya, ada kebutuhan juga ya? Iya. Ada kebutuhan. Oke, berarti bisa kita lihat pemilihan di saat kita awal diberikan kesempatan untuk mengkonsumsi suatu barang, pasti yang pertama terlintas adalah apakah tersebut barang tersebut adalah kita menjadi kebutuhan kita
atau keinginan kita. Dan keinginan dan kebutuhan bisa dimelekat dengan adanya selera, betul ya? Kemudian ada selera. Mungkin tadi ada yang suka dengan coklat, kemudian ada yang suka dengan yang gurih gitu ya, atau mungkin ada yang suka dengan kemasannya atau dengan harga yang murah gitu ya. Yang itu yang membuat akhirnya semua konsumen itu akan memiliki apa? Sama nggak kira-kira antara Mas Farel dan Mbak Bintang seleranya? Berbeda. Oke, berarti setiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda. Oke, baik. Kita lanjutkan. Setelah itu ternyata Mas Farel dan Mbak Bintang harus pergi ke kasir. Ya. Namun cuman membawa uang 10.000. Nah, seru nih ya. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Farel dan Mbak Bintang karena kasir membawa uang cuma 10.000? Ya, kira-kira apa? Silakan. Saya beri waktu 1 menit. Silakan. Dua semua nih. Ya, ingat ya harganya 3.000, 2.000 dan 1.000. Cuma punya uang 10.000. Oke, sudah. Oke. Perlihatkan ke teman-teman. Ya, oke. Jadi meminta ambil 3 dan ya 3.000 plus 10.000 sama 6, 3, oke, 10.000. Oke. Berarti apa yang dilakukan oleh Mbak Bintang sama Mas Farel? Mengurangi belanja. Kenapa? Kenapa dikurangi belanjanya? Karena supaya uangnya pas dan tidak perlu menambah. Oke. Karena uangnya pas dan tidak perlu harus menambah uang lagi. Mas Farel? Karena nggak bisa utang biasanya kalau di sini. Oh, di minimarket nggak bisa utang gitu ya. Berarti ada kemungkinan untuk berutang. Mungkin Oke. Atau ada dari yang lain? Apa yang akan dilakukan? Apakah sama? Sama seperti Bintang, Pak. Kenapa? Karena tidak perlu mengeluarkan uang lebih dari tabungan, jadi optimal gitu pengeluarannya. Oke. Ada yang dapat lain? Tidak sama semua? Ada yang nitipin KTP misalnya? Nggak ada. Nggak ada yang nitipin KTP ya? Nggak ada. Oke. Berarti intinya apa yang dilakukan oleh seseorang apabila memang di saat keinginan kebutuhan selera banyak gitu ya, namun memiliki apa? Keterbatasan dari sumber daya ya, yaitu tadi disampaikan adalah adanya keterbatasan biaya atau pendapatan. Hanya ada uang 10.000. Maka apa yang dilakukan oleh keduanya? Yaitu mengembalikan barang, betul? Mengembalikan barang. Apa dasar mengembalikan barang tadi? mengeliminasi yang kurang disuka. Oke, dia mengeliminasi bagian yang tidak disukai, gitu ya. Kemudian ada lagi berdasarkan apa? Sesuai kebutuhan? Ya, sesuai dengan kesukaannya dan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Kemudian ada juga yang akan melakukannya dengan apa? Mungkin saja di antara kita, saya butuh semua Pak, gitu ya. Saya butuh semua, maka saya biasanya adalah saya rela deh mengeluarkan tabungan, gitu ya. Kita juga boleh deh ngeluarin tabungan, gitu. Oke. Jika ada tabungan gitu ya, kalau nggak ada tabungan, ya yang terakhir adalah berhutang gitu ya. Apakah ada opsi itu? Ada. Dan apakah setiap konsumen bisa mengambil pilihan tersebut? Bisa gitu ya. Tetapi materinya bukan masalah berhutangnya, tetapi adalah bagaimana kita harusnya melakukan pilihan dengan cara yang sesuai dengan budget yang kita tentukan. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Mas Farel. Jangan dibawa oleh. Oke. Baik. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau kita akan melihat dari simulasi tadi, kira-kira apa itu perilaku konsumen? Oke, silakan. Studi tentang mempelajari bagaimana individu itu membuat suatu keputusan mengenai bagaimana mereka itu membelanjakan pendapatan mereka sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dan sesuai dengan anggaran mereka. Oke, jadi mengkonsumsi barangnya adalah di saat memang sesuai dengan kebutuhannya, atau tadi juga ada keinginan dan selera setiap orang. Kemudian harus disesuaikan dengan pendapatan, ya pendapatan. Oke, ada lagi? Menghabiskan nilai guna suatu barang. Oke, menghabiskan nilai guna suatu barang. Oke, berarti kegiatan konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang, gitu. Oke.
Penekanannya adalah kalau kita bisa lihat konsumen behavior theory lebih ke bagaimana kita bisa seorang konsumen mengalokasikan pendapatannya, gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan barang dan jasa. Kemudian juga bagaimana untuk bisa memaksimalkan kepuasan atau utility-nya atau kesejahteraannya. Tadi kita bisa contohkan awal mulanya mereka disuruh untuk mengambil barang tanpa ada intervensi apapun, sehingga akhirnya mereka mengambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, dengan selera. Kemudian akhirnya saat mereka pergi ke kasir, baru mengetahui bahwa ada yang namanya budget constraint atau ada yang disebut dengan ada batasan anggaran yang mereka hadapi, gitu ya, yaitu tadi uangnya 10.000. Nah, apa pilihannya? Yaitu mereka melakukan mengurangi barang, kemudian ya mengembalikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, sehingga dia membuat skala kritis. Ya, jadi inilah yang kita sebut sebagai konsumen behavior tadi. Jadi berawal dari bagaimana preferensi yang lebih tinggi, preferensi konsumen atau selera. Jadi kita sepakat bahwa selera itu sama atau tidak? Setiap orang berbeda-beda. Selera itu berbeda-beda setiap orang. Kemudian juga yang kedua, karena selera itu berbeda-beda, maka setiap orang juga memiliki budget constraint yang berbeda-beda. Budget constraint di sini kita tidak artikan saja dalam artian pendapatan, melainkan juga dalam hal perubahan harga. Ini tadi kita contohkan hanya sebagai contoh pendapatan yang berubah, yaitu dari saat harga 10.000, gitu ya, atau pendapatannya 10.000. Kemudian hal berbeda jika memang terjadi kenaikan harga di setiap produk tersebut. Kita contohkan yang awal mulanya ini adalah 3.000, ternyata naik harganya menjadi 5.000 rupiah atau bahkan menjadi 10.000 rupiah. Maka apakah konsumen tersebut akan memilih barang ini atau mengorbankan yang lain? Berarti ada kemungkinan untuk tidak memilih barang tersebut, betul? Ya, betul. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pilihan. Nah, pilihan inilah yang menjadikan seseorang itu bisa berpikir secara rasional atau tidak, gitu ya. Maka kalau saya punya pertanyaan ini, bagaimana cara kita bisa memutuskan pilihan yang optimum? Kira-kira dalam konsumsi barang dan jasa, kira-kira bagaimana cara kita memutuskan pilihan yang optimum? Dengan cara beli barang sesuai kebutuhan dan sesuai biayanya. Oke, beli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan biaya atau sesuai dengan pendapatan kita, gitu ya. Jadi tidak perlu harus memaksakan. Memang kalau misalnya gaji kita saat ini hanya bisa mampu untuk membeli iPhone tertentu atau merek tertentu, gitu kan, maka tidak usah harus memaksakan melihat gaya orang lain. Nah, kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan teori behavior, konsumen behavior ini? Oke. Apa urgensi untuk mempelajari teori ini? Oke, apa urgensinya mempelajari materi atau teori? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kenapa sih urgent banget kalau kita mempelajari ini? Ya apa sih? Pernah kalah nggak sih kalau membeli barang? Pernah merasa ini nggak sih kalau orang dia punya barang ini loh, kita belum punya? Pernah ada rasa itu? Ya. Nah, materi ini akhirnya kita bisa membuat kita menjadi kontrol diri kita. Dalam artian apa? Dalam membeli suatu barang, kita lihat dulu kemampuan kita seperti apa. Nah, kalau misalnya anggaran kita hanya mampu untuk membeli merek tertentu, ya sudah cukup sampai situ. Nah, artinya apabila kita menekankan pada kebutuhan dan keinginan, tidak melihat ego di situ, ada selera kita. Ya, banyak faktor ya, akhirnya ada ego di situ yang membuat akhirnya kita kadang menjadi irasional dalam melakukan keputusan. Nah, irasional ini sangat dihindarkan di dalam dunia ekonomi. Kenapa? Karena irasional tersebut membuat akhirnya seseorang itu akan kalah besar, ya, katanya, terus kemudian apalagi ya, melakukan keputusan yang di luar dari rasional, sehingga mungkin terjadi kriminalitas, gitu ya. Bahkan kita dengar cerita ataupun kasus-kasus yang ada di saat ini, bagaimana kriminalitas itu muncul di saat memang terlibat ekonomi, gitu kan. Nah, ini yang harusnya kita tekankan dari materi ini. Jadi kalaupun kalian akan melakukan pemilihan dalam konsumsi suatu barang, ingat sesuaikan dengan budget constraint yang ada. Pak, kalau misalnya saya memang masih membutuhkan itu, misalnya kami mahasiswa butuh laptop, sedangkan orang tua tidak mampu, maka apa yang dilakukan?
Memaksa orang tua untuk membeli? Tidak. Apa yang dilakukan? Menunda bisa, atau menabung, ya, atau paling bisa menambah pendapatan dengan cara bekerja atau partai yang lain. Nah, ini seperti itu. Jadi tidak memaksakan. Kira-kira itu objeknya. Bisa dijawab? Oke. Jadi cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Jadi nanti saya cukupkan materinya sampai materi ini, dan minggu depan kita akan lebih membahas secara lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi terkait dengan pilihan optimum secara matematis dan juga secara berfaktor, ya. Dan sudah ada di buku di chapter yang ketiga di buku Economics ini, ya. Oke. Jadi silakan nanti belajar mandiri dan untuk baca dulu sebelum minggu depan saya akan jelaskan materi ini secara lebih dalam. Gitu. Oke. Terima kasih. Mari kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dan telah bertemu masing-masing berada di sana. Oke, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketercapaian pembelajaran pada kali ini dinyatakan berhasil dengan melihat dan mengamati jawaban dari mahasiswa mengenai pengambilan keputusan yang optimal dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa berdasarkan teori perilaku konsumen yang terdiri dari preferensi konsumen, budget constraint, dan decision making. Demikian tadi penampilan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran sebagai syarat pemenuhan sertifikasi dosen SMART 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dikti, Distek, dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Akhir kata dari saya, Nasrul minallah wa fatun karib wa basyaril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.